Alhamdulillah atas doa kesembuhannya anak saya yang sudah 26 tahun gila sekarang sudah membaik. Mudah-mudahan Kang Aden Ridho kutubnya dibawa bareng tidurnya. Ya, jadi itu anaknya gila 26 tahun. Alhamdulillah mari. Cuma ya itu tidur pengennya ada putus saya. Jadi putus saya di kamar. Ke WC bawa putus saya. Ya ibunya cerita tadi kayak mana saya bingung ini putus kiai kok dibawa kamar mandi sudah nggak apa sih. Jadi dia kalau mau kamar mandi bawa foto saya, mau tidur bawa foto saya, entah ada apalah di foto saya ini. Nah nanti akan saya tanyakan. Mau tidur foto saya dikelongi, tapi diajak ngobrol sudah bisa, sudah mau, terus ngebaut ingat ini namanya ini namanya ini namanya ini. Padahal datang Islam cuma saya kasih dahar, saya kasih minum saja. Dan ambil air berkah wakia, saya kasih minum. Sudah begitu. 26 tahun dihabiskan di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang sudah kenal ibunya, sudah kenal bapaknya. Enggak saya apa-apain. Jadi kalau sampai mau mujarab, orang-orang yang istiqomah yang diminta doanya satu yang harus sampai tahu, amalkan apapun tanpa harus ada tujuan. Makanya ada yang bertanya, saya suka ngamal dalail, saya suka ngamal waqi'ah, kenapa kok berhenti di tengah jalan? Ini sebab pandangan Imam Hasan Al-Bisri, kebanyakan orang mengamal dalail, sholawat ataupun apa, itu akan berhenti di tengah jalan. Itu sebab bukan karena dalail atau bacaan-bacaan yang sampai baca itu kurang mujarab, bukan. Tapi karena batinmu lemah, batinmu capek. Karena sebab batin capek, karena apa yang sampai baca tujuannya dunia. Salah, tidak salah, tapi akan melelahkan batin. Kalau batin sudah lelah, sampai sudah malas mengamal. Lantas, pandangan saya Imam Hasan Al-Bisri, kalau sampai mengamal sesuatu apa saja, cukup digerenek saja apa tujuannya, jangan sampai disampaikan. Ini lebih mustajab dan lebih mujarab sehingga batin sampean tidak lemah. Walaupun sampai lelah tubuhnya, tapi batin kuat tetap mengamal dengan istiqomah. Di dalam istiqomah itu ada perjuangan yang namanya malas, bosan, jenuh, bahkan tidak yakin, tapi jangan pedulikan semua itu. Dengan sampai seperti itu nanti akan muncul timbul yang namanya istiqomah. Karena istiqomah itu berakhir istimewa. Paham ya? Itu saja. Sampai ngamal rotib, sampai ngamal dalil, sampai ngamal sholat, tujuannya dunia, tak masalah, tidak salah. Tapi batin sampai nanti lemah. Kalau sudah lemah nanti sampai nggak mau ngamal. Ngerti ya? Tak andalnya sampai banyak orang kiai mati, banyak kiai para habaib itu, sebagian itu waktu dengan saya. Saya itu mengamal dalil itu sudah sekian tahun, tapi kok nggak ada efek. Saya mengamal waqiah itu sudah sekian tahun, tapi saya begini-begini saja. Bukan soal waqiah ataupun dalail. Yang pertama adalah sampai yang tujuannya dulu ditotok. Tidak cukup ngamal saja, harus disertai sedekah. Paham ya? Ada saya ini mau bangun rumah, biar bagaimana caranya itu enak. Baca sholawat, orang usah disampaikan sampai pengen terus baca sholawat, terus sholawat Sallallahu Muhammad 313 waktu ba'dal maghrib. Habis itu tuh baca doa sirul walid. Kalau tidak hafal sholat doa sirul walid, baca saja Sallallahu Muhammad 313 sampai bayangkan bangunan rumah sampai itu seolah sudah jadi dan tidak perlu sampaikan kepada Allah. Loh kenapa? Ini agar tidak melelahkan batin. Cukup sampai gerenak-gerenak. Memang kayaknya kita kurang puas, tapi itu hawa nafsu. Simpan saja baik-baik keinginannya. Karena ada yang diskusi Allah Dawud, siapa hambaku yang menginginkan sesuatu tapi dia sibuk dengan memujiku dan memuji kekasihku Nabi Muhammad SAW, maka ini lebih baik daripada dia menyampaikan, lebih baik dari apa yang dia inginkan. Tanyakan saja. Fatihahkan orang tua, sebut nama orang tuanya. Fatihahkan anak, sebut nama anaknya. Mendoakan saja tidak cukup. Kalau mau berhasil orang tua, anak sampai kalau mau berhasil tidak cukup mendoakan anak, tapi sebut nama anak. Maka saya sering kali ulang, kalau sampai punya anak 70 anak ini sampai satu sampai sebut, ini pasti berhasil semua walaupun sampai tidak yakin. Karena apa? Doanya orang tua untuk anak itu sangat mustajab. Bahkan lebih mustajab daripada 70 wali kutub.
Doanya orang tua untuk anak itu diibaratkan seperti doa Nabi dengan umatnya. Tapi kenapa banyak orang tua yang menuntut, aku pengen anakku sholat tapi kenyataannya tidak, anakku pengen berhasil tapi kenyataannya tidak. Itu artinya doamu kurang lurus. Makanya kalau doain anak disebut nama anaknya. Sekalipun anak sampai 70 sampai sebut masih satu-satu itu akan bisa memudahkan berhasil sampai, walaupun sampai tidak yakin. Jadi ya, alhamdulillah saya membangun majelis sudah 12 tahun, tapi banyak penghambat dari yang lainnya. Bagaimana saya menanggapi semua itu? Jangan jadikan mereka, tetangga, masyarakat itu penghambat kalian. Jangan. Sekali saya katakan, jangan sekali-kali kalian mengatakan masyarakat tetanggamu adalah ujian atau penghambatmu. Jangan. Dari beliau-beliau itulah kita bisa maju. Dari beliau-beliau itulah kita bisa sukses. Tidaklah kalian mendapatkan kesuksesan kecuali diuji sebelumnya. Sebaik apapun sampai di masyarakat sampai, pasti Allah mendatangkan perkara orang yang tidak sampai suka. Ini bukan menghancurkan kebaikanmu, tapi Allah ingin tahu kualitas kebaikanmu. Maka pandangan saya Imam Ghazali itu benar. Banyak orang yang mengaku berbuat baik karena Allah, tapi berhenti karena manusia. Dia berbuat baik, sedekah karena Allah, tapi ketika dia sedekah terus dihina dengan tetangganya, dihina dari tetangganya, dia berhenti. Ini kebaikan yang paling buruk adalah selain menceritakan dia berhenti berbuat baik. Maka perlu saya sampaikan, tetanggamu, saudaramu bukan penghambat, tapi menjadikan dirimu tambah kuat. Kalau kalian katakan ujian, maka ini salah. Jangan pernah mengatakan tetanggamu adalah ujian. Jangan. Jadilah tetangga yang mengasihkan, jadilah tetangga yang menyenangkan. Kalau dia tidak, maka kita yang harus menyenangkan. Paham ya? Teruslah maju, bukan majelis. Di mana sampai tempat, kalau hidup sampai seperti itu, sampai tidak akan berkembang. Tapi dimanapun sampai, di kolong jembatan, kalau sampean selalu menebar kasih sayang, menebar kebaikan, insya Allah tidak perlu sampean repot dari segala seluruh penjuru pun pasti datang karena kasih sayang. Di suatu majelis yang penuh berkah itu pasti harus meninggalkan 3 hal, menghadapi 3 hal pandangan Syekh Abu Hasan Sadzali. Yang pertama, sampean pasti diuji dengan keluarga, tetangga, saudaramu. Maka tetap sampean harus tenang. Perhatikan tetanggamu, perhatikan saudaramu yang susah. Jangan pernah membanggakan saudaramu yang kaya. Imam Abu Hanifah berkata, bangkai seekor anjing lebih baik daripada manusia yang membanggakan manusia lainnya cuma karena pangkat, karena jabatan, karena kekayaan. Maka bangkai seekor anjing ini sangat baik daripada kita yang membanggakan saudara, membanggakan teman, membanggakan keluarga, membanggakan kenalan yang kaya. Di Serambi itu warna-warni yang datang banyak, baik dari pemerintah, pejabat pusat, dari politik ataupun dari pengusaha, jabatan anak, semuanya sama di mata saya. Semua saya kasih makan, semua saya kasih gahan. Tidak ada yang saya tebang pilih. Cuman hanya beberapa yang berbeda. Kalau ada pemerintahan pusat, mungkin kita layani secara khusus, tidak berjamaah seperti ini makannya. Kenapa? Kalau ada pada diri saya membanggakan tamu-tamu saya yang datang dari pejabat-pejabat tinggi ataupun kepolisian, tentara ataupun pengusaha. Kalau ini ada pada diri saya, jauhkan saya, karena kalian akan tersesat mengikut ulama seperti itu. Na'udzubillah. Maka doakan saya. Paham ya? Karena ya ujian saya banyak. Yang pengusaha yang pengen ini, yang pengen ini. Kemarin beberapa minggu kemarin saya ingin digelontarkan dana sekian miliar, suruh begini saja. Walaupun sampean tidak tahu apa, saya tetap saja. Tidak, memang saya sedang membangun. Bangunan yang saya bangun ini sudah berjalan 4 bulan. 5 bulan. Sudah jalan 5 bulan, tidak kerasa. Saya sedang membangun di Pancasila. Itu membutuhkan anggaran tidak kurang dari 40 miliar. Dari sana, dari sini, ada dari pemerintahan ini. Saya titip, kata ini ada si fulan yang besok akan mencalonkan ini.
Al Kiai kalau bisa gerakan massa, ini uang cash. Saya bilang cuma terima kasih. Pernah ada yang saya terima. Waktu itu ngasih 1, berapa miliar. Saya kasih terima, cek. Suruh tanda tangan ya di atas materai dia. Saya bilang pulpennya ada. Oh ada aku. Saya tanda tangan, nggak bisa. Ganti pulpen lagi, nggak bisa. Ganti pulpen nggak bisa. Dicoret di kertas itu bisa, lain bisa. Saya bilang apa? Sebenarnya saya menginginkan uang itu, tapi Allah tidak mengizinkan. Padahal pulpen itu hidup. Tapi saya tanda tangan nggak itu. Loh kok bisa kayak sekolah karena saya nggak nyampe di kertas nulisnya. Tapi disaksikan kalau memang di kertas sudah tidak ada itu. Dia bilang saya sebenarnya menginginkan. Kenapa kok hadiah orang-orang berdatang memberi hadiah? Sebab di diri saya tidak mengharapkan imbalan. Kalau mengharapkan imbalan sampai dapatnya begini ya sudah selesai. Bagaimana cara tidak mengharapkan imbalan? Jangan meminta, jangan berkata, jangan menunjukkan kita butuh. Paham ya? Tamu-tamu saya itu saya hampir setiap hari ngurus tamu. Dari mana saja kecuali saya keluar Lampung ya. Sudah, saya tidak peduli ada yang memberi atau tidak. Yang sampai lihat itu di meja penuh amplop semua. Saya geletakkan saja. Terus kalau ada orang yang ngasih, saya terima, saya geletakkan udah gitu. Ada salamannya ngasih ya saya lihat. Yang enggak, saya temerin orang. Saya temerin dia orang. Saya inget itu 7 keturunan saya ingetin. Udah matur, makan, pulang, nggak bawain apa-apa. Nemen itu. Nah, itu ya. Jadi saudaraku ya, kalau sampai ingin mendirikan suatu majelis, pondok, agar ramai makmur, azankan di waktu fajar dan apaan. Sampean yang punya klinik-klinik ada tamu-tamunya rame, sampean yang suka membantu umat pengobatan terapi ataupun tabib ataupun di rumah secara tradisional, saya katakan azankan di rumah setengah 3 malam atau fajar lain sampean azankan utara, timur, barat, utara, selatan, sepenjuru-penjuru. Amalkan saja. Sampean yang punya sound system, sampean yang punya apa kayak gini dekorasi untuk nikah-nikahan ya azankan saja di tempat ruangan itu. Sudah saya kasih amalannya nggak aneh-aneh. Sudah itu saja azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja azannya. Paham ya? Jangan kayak yang di kori itu bagus-bagus suaranya. Tapi saya suaranya yang nggak kalah saing ya. Ada azan di azan-azannya. Masih sepi kan dan azan itu masih sepi pakai sound system malam hari. Insya Allah masyarakat ramai di situ. Dia azan. Pas kalimat hayal al-falah ditepuk noning tempatnya. Kalau di ruang tamu ditepuk apa namanya? Insya Allah. Hanya enggak usah naruh dari mana aku pakai. Kok bisa? Wallahu alam. Enggak yakin tak masalah lakukan. Apalagi ya azan. Pas kalimat hayal al-falah di tepuk tempatnya, kalau tepuk di tepaki. Wah malah saya bicara setahun bila dia malah nulis turun nih. Pahamnya orang susah payah sampai harus nyangket telu apa balik meneh. Apa meneh cuma dikirim tanah kuburan sehektar ya wis. Tak masalah itu. Paham ya? Jadi malah enak aku timbunan malah. Ngerti ya? Jazan itu amal bicara untuk memanggil mendatangkan so insya Allah. Paham ya mudah-mudahan.